Sampun dinyalake Bi? Niku nih sudah dinyalakan? Dereng. Sampun nggih. Bisa tepat banget ya. Iyalah, diusahakan. Bismillah, kita mulai sesuai dengan jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan kepadanya, kita memohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi kita bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau, rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk keluarganya beliau, rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, syukran bikutumikum fi hadzal makan fi baitillah al-ikhlas wa jazakumullahu khaira. Alhamdulillah, Allah masih memberikan keringanan langkah kaki kepada kita untuk hadir di rumahnya. Kita berdoa kepadanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Duhai ya Allah, kami mohon kepada Engkau untuk diberikan ilmu yang manfaat,
diberikan pula rezeki yang baik dan amal ibadah yang kami lakukan Engkau terima. Taib. Kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu. Bulan yang lalu kita membahas kaifa nanfis syirka billah, bagaimana kita menghilangkan, bagaimana kita menafikan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Pembahasan yang kita bahas siang hari ini adalah berbicara man huwa al-muwahhid. Bahasa Arabnya begitu. Siapa yang disebut muwahhid? Itu bahasa Arab al-muwahhid, dari akar kata tasrifnya wahada yuwahhidu tauhidan. Bentuk subjek pelakunya namanya muwahhidun. Wahada telah mengesahkan, yuwahhidu sedang atau akan mengesahkan, tauhidan keesaan. Kemudian bentuk pelakunya, subjeknya, isim fa'ilnya muwahhidun, orang yang mengesahkan. Judulnya di dalam kitab ditulis oleh Syekh dengan membuat kata man huwa al-muwahhid. Siapa yang disebut atau siapa yang dimaksud dengan orang yang mengesahkan itu. Taib. Hadhil anwa'u thalathah minasyirki. Yang disebut dengan muwahhid adalah yaitu hadhil anwa'u thalathatu minasyirki man nafaha 'anillah. Siapapun orang yang dapat menafikan, meniadakan, menghilangkan tiga macam kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Jadi disebut muwahhid atau orang yang mengesahkan, bahasa Arabnya muwahhid, Indonesianya orang yang bertauhid, orang yang mengesahkan Allah, ketika dia sanggup menafikan atau meniadakan, menghilangkan dari dirinya akan tiga macam bentuk kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Apa tiga macam kesyirikan itu? Tiga macam kesyirikan itu adalah satu, kesyirikan dalam rububiyah. Kesyirikan dalam rububiyah. Apa kesyirikan dalam rububiyah? Lihat di tema sebelumnya, pembahasan sebelumnya. Dianggap kesyirikan yang terkait dengan rububiyah adalah ayya'taqida anna ma'allahi ta'ala khaliqan au mudabbiran akhar. Ini termasuk musyrik dalam rububiyah. Apa artinya? Meyakini bahwa bersama dengan Allah terdapat pencipta lain, pengatur lain selain dari Allah Ta'ala. Itu namanya kesyirikan dalam rububiyah.
Taib. Sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran surat 45. Surat yang ke-45, surat apa? 45 Al-Jasiyah, ya. Ayatnya ayat yang ke-24. Taib. Di dalam surat 45 ayat yang ke-24 ini pandangannya, tafadhal. Ini pandangannya orang-orang ateis ini. Mereka mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Saya cukup sampai situ. Ana ulang, di dalam surat 45 Al-Jasiyah ayat yang ke-24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Wa ma lahum bidzalika min ilm in hum illa yadhunnun. Ini mindsetnya orang-orang ateis. Mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain waktu saja. Jadi tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan. Memang saatnya hidup, saatnya meninggal. Itu pandangan orang-orang ateis. Kemudian wa ma lahum bidzalika min ilmin, tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Inhum illa yadhunnun, tidak lain mereka hanyalah menduga-duga saja. Taib. Termasuk adalah pandangan sebagian kaum sufi, yang dimana dijelaskan di sini annallaha sallama ba'dha maqalidil umur ila ba'di awliya. Pandangan mereka kaum sufi, mereka punya pandangan bahwa Allah Ta'ala menyerahkan sebagian dari urusan-urusan dunia ini kepada mereka para wali. Maka mereka mendatangi itu. Tetapi pandangan orang ateis, pandangan orang sufi tadi bertentangan dengan pandangannya orang kafir saat itu. Silakan dicek untuk dalilnya, surat 10 Yunus. Sebentar. Surat Yunus ayatnya adalah, sebentar, ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar
wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Bedakan orang ateis tadi di surat 45 ayat 24 mengatakan hidup matinya kita karena waktu. Memang saatnya lahir, saatnya meninggal. Pandangan kaum sufi sebagian mengatakan mereka bahwa Allah bersama dengan Allah ada pengatur lain yang diserahkan oleh Allah kepada makhluknya. Ini pandangan keliru. Sementara pandangan orang musyrik Arab dulu, tadi sudah ana bacakan surat Yunus ayat 31, Rasul Muhammad diperintah oleh Allah untuk menanyakan kepada mereka orang musyrik Arab dengan menanyakan siapa pemberi rizki, lalu siapa pencipta, itu surat 10 tadi ayat 31, siapa yang mengeluarkan dari yang hidup kepada yang mati dan sebaliknya, terakhir siapa pengatur alam raya ini. Seluruh pertanyaan itu jawabannya satu, mereka mengatakan Allah. Jadi kalau bicara rububiyah Allah, mindsetnya mereka orang musyrik Arab benar. Tetapi ukuran dikatakan muwahhid bukan sekedar percaya bahwa Allah pemberi rizki. Tiga-tiganya tidak boleh kita sekutukan, baik rububiyahnya Allah, baik uluhiyahnya Allah, maupun asma wa sifat. Gitu. Kemudian kesyirikan yang nomor 2 tadi rububiyah. Seperti pandangannya tadi, pandangannya orang-orang ateis, bahwa mereka mengatakan hidupnya kita, matinya kita adalah karena tadi, karena masa, illat dahr, karena masa. Termasuk kesyirikan dalam rububiyah. Ini dikerjakan, ini dilakukan oleh mereka yang meyakini bahwa ada istilah Trinitas. Tuhan itu 3, kemudian berkumpul dalam satu, dan itu dikatakan kufur. Ini dalam tadi sebagaimana yang Allah Ta'ala nyatakan, yaitu Quran surat yang kelima, ayatnya ayat 73. Jadi keyakinan oleh mereka orang-orang Nasrani yang meyakini Tritunggal atau Trinitas, bahwa mereka meyakini Tuhan itu satu tetapi memiliki 3 pribadi. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Putra, dan ada Tuhan Roh Kudus. Kemudian Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus, ketiganya itu sama secara esensi dan kedudukan. Taib. Tetapi sebenarnya berbeda satu sama lain. Taib. Kita lihat di dalam surat yang kelima, surat Al-Maidah ayatnya 73. Lihat potongan ayatnya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh kafir orang yang meyakini, mengatakan
Allah itu adalah salah satu dari tiga. Padahal tidak, ilah yang berhak disembah dengan benar adalah ilahun wahid, Tuhan yang esa. Taib. Ini contoh dari syirik dalam rububiyah. Taib. Kemudian yang kedua, yang mesti dinafikan oleh orang biar disebut muwahhid adalah meniadakan, menghilangkan kesyirikan yang terkait dengan uluhiyah atau ibadah. Kesyirikan yang terkait dengan ibadah tentu adalah menunjukkan atau mengarahkan segala macam bentuk ibadah kepada selain Allah. Itu kesyirikan di dalam uluhiyah atau kesyirikan terkait dengan ibadah. Taib. Kemudian adalah yang ketiga, kesyirikan di dalam asma wa sifat. Kesyirikan di dalam asma wa sifat adalah wadzalika bi ayyasifa ba'da khalqih minal anbiya wal awliya wa ghairihim bi ba'dis sifatil khassati billahi azza wa jalla ka ilmil ghaibi mathalan. Ini kesyirikan dan ini ada di tengah masyarakat kita. Taib. Apa artinya? Yaitu mensifati sebahagian makhluknya Allah. Ini kesyirikan di dalam nama-nama dan sifatnya. Mensifati kepada sebahagian dari makhluknya Allah, apakah mereka para nabi ataukah mereka para wali atau yang lain, bi ba'dis sifatil khassah, dengan sebagian sifat khusus yang itu milik Allah Ta'ala, seperti ilmul ghaibi, mengetahui yang gaib. Adakah masyarakat kita yang punya mindset seperti itu? Ada. Kalau masyarakat Islam punya mindset seperti itu, berarti sudah jatuh kepada kesyirikan. Tuh, udah saya tunjukkan tiga tadi. Kesyirikan terkait dengan rububiyah. Mindsetnya orang ateis, hidup mati itu karena waktu aja. Saatnya lahir-lahir, saatnya meninggal. Artinya mindsetnya orang ateis, gak ada yang menghidupkan, gak ada yang mewafatkan. Kesyirikan terkait dengan dengan uluhiyah atau dengan ibadah karena mengarahkan segala macam bentuk ibadah kepada selain Allah. Adakah masyarakat kita yang melakukan itu? Enggak sedikit. Tidak sedikit masyarakat Islam. Bahkan dulu pun terjadi. Begitu saya katakan, bahkan dulu pun terjadi. Melakukan kesyirikan terkait dengan ibadah. Contoh, tak kasih contohnya ayatnya. Suratnya 39, ayatnya 3. Sejatinya melakukan kesyirikan, tapi mereka mengelak tidak melakukan kesyirikan. Mari kita lihat surat 39 Az-Zumar ayat 3. Ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, milik Allah adalah agama yang murni dari kesyirikan. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang mengambil pelindung selain dari Allah, itu syirik toh? Orang-orang yang mengambil pelindung selain dari Allah, ini terkait dengan ibadah, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka,
kami hanya menjadikan mereka supaya mereka bisa mendekatkan permintaan kami kepada Allah. Itu syirik. Konkretnya begini, datangkan makamnya orang soleh, lalu minta kepada orang yang soleh dulu yang sekarang sudah meninggal, supaya permohonan dia dimintakan supaya permohonan kita didekatkan ke Allah. Maka mereka mengatakan ya syekh, ya wali, ya siapa, dan lain sebagainya. Itu kesyirikan terkait dengan ibadah. Gitu. Yang ketiga, terkait dengan sifat dan nama Allah. Di antaranya tadi, mensifati orang, makhluknya Allah, walaupun dia sesoleh apapun, tidak boleh kemudian diberikan status khusus yang itu miliknya Allah, diberikan kepada dirinya. Contoh apa tadi? Mengetahui perkara yang gaib. Masyarakat kita sebagian ada yang punya mindset seperti itu. Jadi nanya si fulan, gimana besok peruntungan saya, gitu. Nanya si fulan, gimana besok aku diundang Pak Prabowo ndak kira-kira, gitu. Ya? Nanya si fulan, besok hujan nggak waktu saya mantu, gitu. Besok nanya si fulan, besok itu kira-kira saya sukses gak, gitu. Lah, itu semua berarti yang ditanya dia telah diberikan satu kekhususan yang itu miliknya Allah. Itu. Taib. Seorang yang dikatakan muwahhid, bahasa Arabnya saya ulang, ketika sanggup menafikan semua tadi. Taib. Kemudian dikatakan oleh penulis kitab, fahuwa al-muwahhidu alladhi tashmaluhu kullul fadail al-khassati bil muwahhidin. Orang yang bertauhid, orang yang muwahhid akan memiliki keutamaan yang khusus dikarenakan ketauhidannya. Jadi orang yang muwahhid akan mendapatkan keutamaan yang khusus. Apa keutamaan khususnya? Dunia akhirat. Kita buka dalilnya. Suratnya 6, ayatnya 82. Enggak, 82. Ini saya ngajar plus baca ayat terjemahan. Ini nanti minumnya double, Mas. Ya, enggak apa-apa. Panitianya lagi capek, jadi sambil ngaji sambil bahasa Sundanya tunduh. Surat yang ke-6 ayat 82, jangan lihat, inilah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada muwahhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mukmin yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman dalam kurung kesyirikan, maka mereka mukmin tadi mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Dunia akhirat mereka mendapatkan keamanan dan petunjuk. Inilah sisi keuntungan, keutamaan ketika keimanannya tidak dicampur adukkan dengan segala macam bentuk
kesyirikan. Baik. Kemudian dilanjut, waman athbata nau'an minha fala yakunu muwahhidan. Siapapun orangnya yang hanya menetapkan satu macam tauhid, atau barang siapa yang menetapkan hanya satu macam kesyirikan, tapi dua macam kesyirikan yang lain itu ada, dia tidak disebut muwahhid. Anak ulang, siapapun orangnya tidak sanggup menafikan tiga-tiganya macam kesyirikan, hanya ada satu kesyirikan yang dia tinggalkan, tidak dikatakan orang yang bertauhid. Contoh, dia ibadahnya seluruhnya ke Allah, doanya ke Allah, minta tolongnya ke Allah, istighosahnya ke Allah, tawakalnya ke Allah, menyembelih binatangnya ke Allah, tapi masih punya mindset bahwa si wali, si nabi dan lain sebagainya itu memiliki keutamaan khusus yang hanya untuk Allah semata, itu syirik. Masih punya mindset seperti itu, tidak dikatakan muwahhid. Contoh, ini mindsetnya orang negeri antah berantah. Saya nggak bilang Konoha, nggak bilang Indonesia, antah berantah. Punya pandangan begini, beliau itu wali lu, pakai lu karena yang ngomong orang Demak, ya tak? Beliau itu wali lu. Kok bisa toh? Lu badannya itu di kita, badannya di Indonesia, rohnya itu lagi tawaf. Gitu, hati-hati, nggak boleh ngomongin dia ngerti loh. Ngomongnya di Duta Indah umpamanya, orangnya di Semarang, ngerti loh, hati-hati. Punya mindset seperti itu, walaupun selama ini sholatnya ke Allah, nyembelih binatangnya pakai basmalah, makannya maaf, dia berdoanya semuanya ke Allah, tapi masih punya mindset seperti ini, tidak disebut orang yang bertauhid. Atau lagi, ibadahnya ke Allah tapi masih punya mindset beliaunya itu orang hebat loh. Loh, kok bisa ngerti yang belum pernah terjadi? Dia ngerti yang belum terjadi loh. Besok mau ada apa terjadi, saya buktikan dengan perkataan itu. Beliaunya sekarang sudah meninggal. Karena muslim, saya doakan Allahumma ghfir lahu. Karena dia sudah meninggal, ana doakan Allahu yarhamhu. Dulu pernah ngomong begini, Pak Prabowo itu besok jadi presiden loh. Mudah-mudahan jenengan sambil melihat saya, mukanya biasa aja kali. Pak Jokowi itu besok bisa juga jadi presiden loh. Yang ngomong beliaunya, ya, waktu masih hidup. Ternyata kekinian kemudian Pak Jokowi jadi presiden, Pak Prabowo jadi presiden. Orang kemudian menerjemahkan saat ini dengan mengatakan, tuh bener kan, kalau dulu tuh beliau wali loh. Siapa dia? Wallahu ta'ala a'lam. Gak usah nyebut orangnya mas, gak usah. Tuh, artinya apa? Selama orang punya mindset seperti itu, syirik dalam rububiyah, syirik dalam asma wa sifat, sekalipun tidak syirik dalam uluhiyah, tidak
disebut muwahhid. Sementara surat 6 ayat 82 yang akan mendapatkan keamanan dunia akhirat dan mendapatkan petunjuk adalah ketika keimanannya tidak dikotori, tidak terkontaminasi dengan segala macam bentuk kesyirikan. Begitu. Jadi untuk jadi muwahhid bukan hanya menetapkan tauhidnya uluhiyah saja. Kalau hanya menetapkan satu macam berarti orang tadi orang musyrik Arab, sebagaimana surat 10 ayat 31 Rasulullah ketika tanya siapa pemberi rizki, mereka akan kita katakan muwahhid. Karena jawaban mereka pemberi rizki Allah. Apakah mereka muwahhid? Tidak. Berarti kalau kita telusuri satu persatu, yang dibilang muwahhid itu ternyata tidak mudah. Harus sanggup mannafaha anillahi ta'ala. Siapapun yang bisa meniadakan 3 macam kesyirikan. Baik. Kemudian ada satu ayat Allah Ta'ala yang dipilih oleh penulis kitab. Beliau katakan bahwa siapapun orangnya yang menetapkan hanya satu macam kesyirikan, tapi yang dua dia tetap ada kesyirikan, maka tidak disebut dengan muwahhid, bal yantabiqu alaihi, bahkan dia termasuk tergolong sebagaimana ayat Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat yang ke-6 ayatnya 88. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha min ibadihi, gitu ya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ayat yang ke-88. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah. Allah berikan petunjuk di antara hambanya yang dia kehendaki, dan seandainya mereka menyekutukan Allah, lahabita anhum, niscaya lenyaplah dari mereka apa yang mereka kerjakan. Taib. Tetapi masih koma. Perhatikan, tetapi masih koma. Di dalam kitab, penulis kitab mengatakan wa idza taba wa nafa asy-syarika ma Allah fayakunu minal muwahhidin. Apabila seseorang itu bertaubat dan meniadakan kesyirikan 3 macam tadi, maka dia disebut muwahhid. Catatannya selama bertaubat. Kalau enggak bertobat ya enggak. Kata kuncinya adalah taubat. Apa taubat itu? Al-Imam An-Nawawi di dalam salah satu kitab beliau Riyadhus Shalihin mengatakan cara taubat 3. 1. Al-iqla'u, berhenti dari maksiat atau dosa. 2. An-nadamu, menyesali. Dan yang ketiga, al-azmu alla ya'uda ilaiha abada, berteguh hati, berketetapan hati untuk tidak mengulangi itu sampai kapanpun. Makanya Allah akan memberikan ampunan kepada diri kita sebesar salahnya kita dan alpanya kita selama tidak ada kesyirikan. Anak ulang kata itu. Allah Ta'ala akan memberikan ampunannya kepada siapapun sesuai dengan sebesar apapun salahnya
selama tidak ada kesyirikan. Dalilnya mana? Arba'in nomor hadisnya 42 ya. Yang punya Arba'in dibuka, yang tidak punya ya buka Google, tidak apa-apa. Di dalam Arba'in nomor hadis 42 itu hadis qudsi para tamu Allah, firman Allah ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan hadis ini hasan sahih. Kata Allah, hai anak Adam, nomor 42, nomor terakhir. Walaupun namanya Arba'in tapi jumlah hadisnya ada berapa? 42. Wahai anak Adam, kata Allah, sungguh selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosamu yang telah lalu dan aku tidak peduli. Redaksi kedua, hai anak Adam, seandainya dosamu sampai setinggi langit, setinggi awan, tetapi kamu mohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Yang ketiga redaksinya, hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, tetapi kamu datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku datangi kamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Itu dalilnya. Jadi seberapapun kesalahan kita, optimis kalau bakal diampuni oleh Allah selama kita datang kepada Dia tidak ada kesyirikan. Taib. Kemudian kita didoakan oleh penulis kitab, Allahumma ja'alna minal muwahhidin wa la taj'alna minal musyrikin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bertauhid, jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang menyekutukan Allah. Amin. Taib. Kita akan masuk di bab baru, yaitu bab tentang asyirkul asghar wa anwa'uh. Syirik kecil dan macam-macamnya. Syirik besar sudah. Syirik besar dan macam-macamnya sudah pernah kita bahas, ya, di tema sebelumnya. Sekarang syirik kecil dan macam-macamnya. Taib. Dijelaskan oleh penulis kitab apa itu syirik kecil. Kullu wasilatin yumkinu an tu'addiya lisyirkil akbar. Syirik kecil adalah seluruh sarana, seluruh perantara yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan besar. Lam tablugh rutbatal ibadah, namun tidak sampai mencapai tingkatan ibadah. Dikatakan oleh penulis kitab, la yakhruju fa'iluhu minal Islam. Pelakunya syirik kecil tidak keluar dari agama Islam. Walakinnahu minal kabair, tapi itu termasuk dosa besar. Anak ulang, kullu wasilah yumkinu an tu'addiya minasyirkil lisyirkil akbar. Seluruh perantara, seluruh sarana yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan besar. Pelakunya la yakhruju fa'iluhu minal Islam. Pelakunya tidak sampai dianggap keluar dari Islam, akan tetapi minal kabair, termasuk dosa besar. Yang pertama termasuk syirik kecil,
adalah ar-riya'u. Riya. Riya itu menampakkan amal karena makhluk. Itu riya. Sebelum ana baca lanjut, adalah riya itu bukan akhlaknya mukmin. Riya bukan akhlaknya muslim. Akhlak siapa riya? Kayaknya kok kayak pertanyaan mungkar nakir ya, berat ya. Saya nanya, Mbok tolong dijawab toh yo. Riya itu akhlak siapa? Jenengan kok saya nobaknya begini, ini bukan dukun loh ya, bukan dukun ya. Jenengan itu enggak jawab seakan apa? Seolah-olah takut kalau saya tanya surat berapa. Kayaknya gitu kayaknya. Ya. Tuh iya toh. Enggak usah takut salah. Riya itu akhlaknya munafik gitu. Dalilnya surat 4 ayatnya 142. Sekedar untuk pendalilan aja. Riya menampakkan amal, tapi bukan karena Allah. Taib. Ini penyakit itu harus diobati. Penyakit yang banyak menimpa umat manusia ketika beribadah ya ini. Ya. Di dalam hadis saya tunjukkan, di dalam kitab itu tidak ada periwayatannya. Baik, saya tunjukkan ayatnya dulu ya. Surat 4 ayat berapa? 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ilas solati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ini ayatnya. Ada ayat yang lain juga. Nanti saya tunjukkan satu-satu. Surat 4 142 surat An-Nisa, sesungguhnya orang munafik itu mereka hendak menipu Allah dan Allah akan balas tipuan mereka. Dan apabila mereka munafik mendirikan sholat, mereka laksanakan dengan malas. Jadi malas itu akhlaknya munafik. Yura'unan nas, mereka riya kepada manusia. Kemudian yang keempat, la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka munafik tidak ingat kepada Allah kecuali ingatnya sedikit sekali, situasional, kondisional. Siapa mereka? Munafik. Lalu saya tunjukkan sekarang ayat yang lain masih terkait dengan munafik. Karena munafik itu ya fasik, munafik itu ya kafir. Quran suratnya 2 Al-Baqarah. Ayatnya ayat yang ke-264. Al-Baqarah ayat 264. Allah Ta'ala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang mukmin, jangan kamu sia-siakan sedekah yang kamu keluarkan karena dengan cara ngungkit-ngungkit dan menyakiti orang yang diberi. Kalladzina yunfiku ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billah wal yaumil akhir. Seperti orang yang menafkahkan hartanya tapi dengan cara riya. Tuh ada kata riya, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak percaya dengan Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali soffanin alaihi turab. Perumpamaan orang yang menyia-nyiakan sedekahnya tadi dengan cara ngungkit-ngungkit, menyakiti yang diberi, riya, perumpamaannya seperti batu licin yang atasnya debu.
Fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Kemudian batu itu ditimpa hujan deras, maka debunya hilang, tinggal licin kembali. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak mendapatkan, mereka tidak menguasai apapun yang sudah mereka kerjakan. Tuh. Jadi riya itu menghilangkan saat itu yang dia riakan. Amal yang lalu enggak, beda dengan syirik besar. Lah syirik kecil hanya saat itu yang dia lakukan. Di ujungnya, wallahu la yadil qaumal kafirin. Allah enggak ngasih petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Saya bacakan. Riya adalah at-tasannu'u lil makhluk, mengerjakan sesuatu karena makhluk. Kal muslimi alladhi ya'malu lillah wa yusalli lillah walakinnahu yuksinu salatahu wa amalahu liyamdahahu annas. Contohnya seorang muslim, salatnya karena Allah, puasanya karena Allah, amalnya karena Allah, semuanya karena Allah, sedekahnya karena Allah. Akan tetapi yuksinu salatahu, dia bagus-bagusin salatnya. Akan tetapi dia bagus-bagusin amalnya. Supaya apa? Liyamdahahu annas, supaya orang lain memuji dia. Berarti punya keinginan dalam hati supaya si fulan, si fulanah memuji dia, itu sudah jatuh riya. Pertanyaannya, hati-hati sekarang. Apakah menampakkan amal itu boleh? Iki bang pertanyaan mungkar nakir bener deh. Takut ditanya surat jenengan sama ayat. Padahal saya nggak akan nanya, bener wis ya Allah. Saya ulang, boleh nggak menampakkan amal? Lah ngono udah gitu tak, udah stop. Saya nggak akan nanya lanjut. Bener, dah cukup. Boleh. Lo gitu tak kok. Dalilnya mana? Lah tak tunjukin gitu loh. Takut bener aja dengan ya. Yo, buka dalilnya. Allah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayatnya 271. In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan amalmu boleh, itu baik. Bapak, tahun ini kurban apa jenengan? Sapi pak, kami satu keluarga. Berapa sapinya? 4 pak. Gitu. Wong sak masjid denger itu. Orang satu masjid denger itu. Panitia nanya, Pak, Afan, mohon maaf, tahun ini badi kurban ndak siap, insya Allah. Berapa pak? 4 sapi. Orang sak masjid denger itu. Ria belum tentu. Menampakkan amal itu baik, menyembunyikannya lah, memberikan kepada fakir miskin lebih baik. Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya. Karena panitia nanya, dia nggak mau cerita awalnya. Karena panitia nanya, beda dengan begini, Pak panitia maaf ya, bulan ini saya kurban loh, sapinya 4 tuh. Saya nggak nanya, ya nggak apa-apa tuh Pak, saya cuma mau ngumumin aja kok. Karena menyatakan amal sebagai bagian dari syukur kepada Allah boleh. Ayatnya jenengan apal.
Suratnya 93 wis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayat berapa itu? 8 atau ya terakhir bener ah? Maksudnya ayat 8 atau 11? Apa? 8 atau 11? 11. Ya ngono apalna rek. Maka adapun dengan nikmat Tuhanmu maka sampaikan gitu. Jadi hati-hati untuk tidak gampang menjas orang bahwa dia itu ria atau tidak ria. Kita hanya tugasnya mendoakan mudah-mudahan si fulan sedekahnya Allah terima, dia ikhlas. Kita doakan, tidak ngejas. Taib, anak ulang. Muslim beramal, sholatnya karena Allah, tapi dibagus-bagusin sholatnya, dibagus-bagusin adhannya, dibagus-bagusin bacaan Qur'annya. Itulah riya. Ayat yang dipilih oleh penulis kitab Syekh Jamil Zainu rahimahullah adalah suratnya 18 ayat terakhir Al-Kahfi, ayatnya ayat 110. Taib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad, saya ini manusia seperti kalian. Maksudnya kenapa manusia seperti kalian? Secara basyariah, secara jasadiah sama. Dicubit sakit, ditabok sakit, itu secara jasad. Bedanya Rasul diberikan wahyu, kita tidak. Kata Rasul, Tuhanmu adalah satu, Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia melaksanakan amal yang baik dan tidak menyekutukan Allah dengan dalam ibadahnya dengan siapapun, tuh, dengan sesuatu apapun. Taib. Kemudian adalah bicara soal menyekutukan Allah. Ada satu hadis di dalam kitab, tolong ditambahi ya. Di dalam kitab yang Bapak Ibu pegang, para tamu Allah pegang, itu hadis jalurnya dari, yaitu Mahmud bin Labid. Anak ulang, jalurnya dari Mahmud bin Labid. Ana tunjukkan lengkapnya ya, ana tunjukkan lengkapnya. Ana bacakan an Mahmud bin Labid anna Rasulullah SAW qal. Dari Mahmud bin Labid bahwa radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, yang artinya sesungguhnya yang paling aku takutkan sesuatu menimpa kalian adalah kesyirikan kecil, kata Rasul SAW. Qalu, mereka para sahabat menanyakan, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu kesyirikan kecil wahai Rasul? Qal, Rasulullah SAW menyatakan ar-riya'u, yaitu riya. Kata Rasul atau tadi, riya itu adalah atasannu'u lil makhluk, berbuat tapi untuk makhluk. Kata Rasul, yaqulullahu azza wa jalla,
Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berkata, lahum kepada mereka orang yang riya itu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi kelak pada hari kiamat Allah berkata kepada orang-orang yang riya, idza juziyan nasu bi a'malihim, ketika semua manusia amalnya dibalas oleh Allah Ta'ala kelak di hari kiamat. Kata Allah kepada orang yang riya, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya, pergilah kalian semuanya kepada orang-orang yang dulu di dunia kamu tampakkan amalmu ke mereka. Kata Allah, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya, pergilah kamu sekarang, mintalah kepada mereka akan balasan kepada orang-orang yang kamu dulu di dunia kamu tampakkan amalmu ke mereka. Fangduru, kata Allah, perhatikanlah oleh kalian, hal tajiduna indahum jazaan, apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka? Enggak. Jadi kelak orang-orang yang riya di dunia akan disuruh oleh Allah untuk mendatangi siapapun yang amalnya diriakkan kepada manusia. Taib. Kemudian para tamu Allah, ada di dalam kitab itu potongan hadis, ya. Kemudian ana tunjukkan fawaidul hadis, faedah-faedah dari hadis yang barusan ana bacakan tadi tentang riya. Yang pertama, begitu khawatirnya Rasulullah SAW umatnya terjerumus ke dalam kesyirikan yang kecil. Kata umatnya saat itu adalah mereka para sahabat. Begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada umatnya, sampai disampaikan, sesuatu yang paling kutakutkan menimpa kalian adalah kesyirikan kecil. Itu Masya Allah. Nomor 2, faedah dari hadis tadi, begitu sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, beliau bersemangat memberikan petunjuk dan arahan. Nomor 3, ini fair, jujur-jujuran, ya. Lebih mulia siapa, Abu Bakar Umar dengan Abu Bakar Umar sekarang? Sananya ini biar fair-fairan. Lebih mulia mana Abu Bakar Umar dulu radhiyallahu anhuma dengan Abu Bakar Umar sekarang, orang duta indah dulu kan? Yuk, fawaid ketiga dicatat. Jika kesyirikan kecil beliau khawatirkan menimpa para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, padahal mereka orang yang imannya dan ilmunya sangatlah luas dan kuat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di bawah mereka, yang sahabatnya saja sangat dikhawatirkan, apalagi yang sekarang? Gitu. Maka saya bikin komparasi tadi, perbandingan Abu Bakar Umarnya dulu dengan Abu Bakar Umarnya orang antah berantah, ya beda. Gitu. Kemudian perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar menghapus seluruh amal, sedangkan syirik kecil menghapus amal
yang terkait saja. Kemudian yang kedua, syirik akbar, pelakunya kekal dalam neraka. Kemudian syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Yang ketiga, apa? Wah, pelan-pelan ya. Iya ya. Ya, sekta. Ya udah, saya tak minum dulu. Ini ada minuman baru ini. Insyaallah. Syukran ukhti Titi. Jazakallah. Ya, nomor 3, syirik akbar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, sedangkan syirik yang kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hadis tadi dari Mahmud bin Labid radhiyallahu an dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Taib. Yang nomor 2, al-halifu bi ghairillah. Termasuk syirik kecil adalah bersumpah dengan selain Allah. Pertama riya. Nomor 2, bersumpah kepada selain Allah. Benar loh, saya itu ngajar di mana-mana. Sebenarnya gini loh, ngaji itu dengan sekolah beda. Benar. Ngaji itu datang sewayah-wayah boleh. Tahu sewayah-wayah. Datang sewaktu-waktu jam berapapun boleh. 2, mau duduk model apapun boleh. Bener wes. 3, makan minum boleh. Yang penting nggak numpain di sini aja. Coba sekolah kuliah nggak boleh loh Pak, bener. Kuliah atau mahasiswa mahasiswi ora oleh itu Pak. Dosen lagi nerangin terus makan nggak oleh itu Pak. Ngaji boleh tak? Boleh. Jadi bahasa Arabnya al kebangetiu kalau saya nggak hadir tuh. Wih, dah. Senderan boleh, selonjor boleh, jegang engkrang boleh, mangan boleh, wes boleh kabeh, bener wes ya Allah. Enak itu ngaji, bener wes ya. Saya baru keluar sekarang di sini nih. Ya oh bener juga ya. Tapi kenapa ya? Seharusnya tuh datang nantilah jam 8:30 umpamanya, ya kan? Jadi tadi saya mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali kalau tadi saya duluin jenengan, mohon maaf. Karena tadi saya datang jam 7:30, aku udah datang, mohon maaf banget. Jenengan tak duluin. Ya, kan seharusnya kan gurunya nunggu murid nunggu guru ya ta. Tapi saya minta maaf loh. Ya, mohon maaf. Ya lanjut. Iya. Syirik kecil yang kedua, al-halifu bi ghairillah, bersumpah kepada selain Allah. Hadisnya adalah ini hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Siapa bersumpah, ini bersumpah dengan bersumpah yang disengaja loh ini ya. Berbeda dengan bersumpah yang tidak disengaja. Kalau dia man halafa bersumpah dengan disengaja, bi ghairillah dengan atas nama selain Allah, faqad asyraka, dia telah
dianggap syirik. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Imam Ahmad dan yang lain. Tapi sekarang bagaimana kalau yang tidak disengaja? Lah, sumpah yang atas nama sumpah yang disengaja itu adalah ada kafaratnya. Sumpah yang disengaja kalau sampai tidak dilaksanakan ada apa? Kafaratnya, dendanya. Sebagaimana Quran surat yang kelima ayat berapa? 89, ya. Itu dendanya orang yang bersumpah. Tapi kalau tidak disengaja maka tidak mengapa. Taib. Nah, itu surat 5 ayat 89. Taib. Wa qad yakunu al-halifu bi ghairillah minasyirkil akbar. Dikatakan oleh penulis kitab, bisa saja, bisa terjadi al-halifi bi ghairillah minasyirkil akbar, bersumpah dengan selain Allah bisa jatuh juga ke dalam kesyirikan besar. Contoh wadhalika, yang demikian itu, idza i'taqada al-halifu annal waliya lahu tasarrufati yadurruhu idza halafa bihi kadiba. Ini mengerikan nih, bisa jatuhnya dalam kesyirikan besar, yaitu ketika orang yang bersumpah meyakini bahwa wali dan yang lain memiliki kemampuan akan bahaya atas dirinya jika dia bersumpah dusta dengan namanya. Seorang dia meyakini wali itu punya kemampuan sesuatu bahaya yang akan ditimpakan kepada dirinya ketika dia bersumpah dusta dengan namanya. Ini sudah jatuh syirik besar. Karena bersumpah dengan tadi, demi Syekh Abdul Qadir Jailani, demi siapa. Contoh kemarin saya qadarullah pas nonton TV, nonton Pak Menteri gitu, tanda petik, pakai tanda ini, pakai petik aja, Pak Menteri yang kop suratnya itu dipakai acara untuk kegiatan keluarganya itu, kemudian sudah terjadi Bapak M, ya kan, ngasih masukan, itu nanti bisa jatuhnya korupsi lu kalau pakai kop kementerian untuk acara apa? Keluarga. Lalu si Pak Menteri itu yang sudah dipilih oleh Pak Presiden bersumpah demi Allah dan Rasulnya, boleh nggak? Nggak boleh, nggak ada sumpah demi Allah dan Rasulnya. Yang boleh hanya demi Allah. Lah saya nggak tahu itu, apakah itu juga keperucut? Ya, saya nggak tahu tuh. Jadi hati-hati di dalam bersumpah, bisa jatuh dalam kesyirikan besar, ya. Itu. Baik. Karena terkadang seperti itu toh, demi Allah dan Rasulnya, kan gitu. Sumpah deh demi Allah dan Rasulnya, enggak boleh, harus demi Allah, enggak boleh kepada yang lain. Saya yang nonton juga, saya nonton rodok isin lah, rodok gitu. 3, termasuk adalah kesyirikan kecil, yaitu kesyirikan yang khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Apa kesyirikan yang tersembunyi? Yang tidak nampak. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan,
Kesyirikan itu adalah seperti seperti semut hitam di atas batu hitam saat gelap malam gulita. Itu syirik. Yang khafi kelihatan, enggak kelihatan. Lah syirik yang ketiga ini tidak sedikit dilakukan oleh saudara-saudara kita. Contoh, kondisinya lagi kurang beruntung, lalu ditolong sama seseorang, maka ucapannya seperti ini. Oke, ya. Wa fassarahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma biqauli rajulin li sahibihi. Ibnu Abbas menjelaskan akan seseorang yang berkata kepada temannya, Masya Allahu wa syi'ta, apa yang Allah dan engkau kehendaki. Itu syirik. Apa yang Allah dan kamu kehendaki. Kalau nggak ada kamu nggak tahu deh. Ucapannya orang nggak gitu. Bapak makasih ya. Oh ya, ada apa? Makasih Pak, kemarin kalau nggak ada bapak, kalau nggak dikasih sama bapak saya ibu nggak tahu Pak, keluarga saya terus seperti apa? Gitu. Saya nyontohin sambil ngelap muka gitu maksudnya, ya kan biasa sambil nangis tuh. Makasih loh Pak, kalau nggak ada tolongan dari keluarga bapak, keluarga saya nggak tahu Pak, anakku mungkin nggak sekolah dan lain sebagainya, gitu. Seolah-olah benar, padahal itu kesyirikan. Ya, yang benar bagaimana? Yang benar adalah wa yajuzu an naqula laula Allahu summa fulan. Dikatakan dalam hadisnya, ini hadis yang selanjutnya adalah dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Rasulullah SAW sampaikan, la taqulu masya Allah wa sya'a fulan. Janganlah kalian mengatakan apa yang Allah Ta'ala dan fulan kehendaki. Berarti apa? Kenapa tidak boleh mensejajarkan si fulan dengan Allah? Tidak boleh mensejajarkan. Syukran Bapak, matur suwun, sudah diantar. Mensejajarkan si fulan dengan Allah. Yang boleh begini, walakin kulu, akan tetapi ucapkanlah masya Allahu summa sya'a fulan. Ada kata summa, apa yang Allah kehendaki kemudian si fulan kehendaki. Coba ucapkan kalau begini, terima kasih Pak, Allah sudah menolong kepada keluarga kami lewat Bapak, mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki Bapak dengan yang baik. Makasih, syukran, jazakallah. Lo kan enak tuh, daripada makasih Pak, coba kalau nggak ada Bapak keluarga kami. Nah, enggak, jangan dirubah. Pak, syukran, Ibu, syukran, makasih Allah telah memberikan pertolongan lewat Bapak. Lo kan enak tuh. Jatuh dari motor ditolong orang, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Mas, makasih ya Allah mengirimkan pertolongan lo lewat Mas ini. Lo kan enak tuh. Coba kalau nggak ada Mas kan aku mati. Lo jangan no. Coba jangan, dirubah, polanya dirubah. Makasih. Ya. Bismillah. Hati-hati lo, omongan tuh bisa jatuh ke dalam kesyirikan lo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nulis Ustadz itu yang benar itu bukan pakai D, DZ. Kalau pakai D, Assalamualaikum Ustadz gitu nanti, ya kan? Qalqalah kubro nanti jadinya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia banyak ritual-ritual dalam melakukan suatu acara adat tiap daerah. Banyak yang bermaksud katanya untuk mendapatkan berkah Allah. Apa itu termasuk syirik? Iya. Allah kini boleh bertawasul, boleh ingin mendapatkan keberkahan, tapi dengan bertawasul yang syar'i. Sini kasih contoh seperti memecahkan kendi dalam acara pernikahan. Jangan kendi itu dibeli mahal-mahal, jangan dipecah-pecahin ya. Jangan telur diinjek-injek, jangan ya. Ya baik, gini contoh gini. Itu yang memang perlu ditanamkan di masyarakat ya. Kalau ingin mendapatkan keberkahan, bertawasul tapi yang syar'i. Contoh, penjual ingin mendapatkan berkah, jujur. Gitu. Pembeli ingin mendapatkan berkah, tangannya jangan celometan. Belum dipersilahkan maaf tester, belum dipersilahkan untuk tester, sudah tangannya rajin celamitan. Ngambil 5 duku. Masya Allah mas, pakai bahasa Arab. Masya Allah mas, manis loh mas. Iya Bu Haji. Tuh, yang beli karena perempuan, semua dipanggil Bu Haji. Bener Bu Haji, 5 ini haram, tidak berkah. Penjual ingin berkah, jujur. Pembeli ingin berkah, tangan jangan celamitan. Kalau ingin mencoba, izin dulu. Hidup anak ingin berkah, bakti ke orang tua. Hidup orang ingin berkah, jangan zina. Hidup ingin berkah, maka jadilah orang yang amanah. Itu kan hadis. 3 orang masuk dalam gua, nggak bisa keluar, 3-tiganya ngomong dengan Allah. Allah yang pertama, saya dulu bakti sama orang tua. Yang kedua, Allah dulu saya nggak jadi zina. 3, ya Allah dulu saya amanah dengan karyawan. 3-tiganya keluar. Kesimpulannya, berkah hidup itu dengan amal soleh. Udah nggak ada lagi. Bukan amal yang diada-adakan, bukan amal yang mendekati kepada kesyirikan. Jangan gitu. Jenengan masih ingat di kitab ini juga kan, penulis kitab mengatakan sampai begini, tidak mungkin pertolongan Allah akan diberikan kepada siapapun manusianya ketika dia meremehkan tauhidnya dan tidak memberantas kesyirikan apapun wujudnya. Syukran. Makasih Bapak. Jazakallah. Yang jadi masalah, kenapa syirik itu tidak hilang-hilang? Karena mindset masyarakat kita belum homogen, belum seragam tentang makna kesyirikan. Jadi tidak usah heran kalau belum bisa hilang total, karena masyarakat belum seragam, ini syirik, ini tidak syirik. Kalau semua sudah syirik, Masya Allah gitu. Padahal dosa terbesar syirik. Dosa terbesar itu ya. Taib. Pertanyaan nomor 2, mohon bertanya Ustadz, silahkan. Jika saya sedekah dan saya ceritakan pada saudara atau anak saya dengan maksud anak saya mencontoh untuk bersedekah juga, apakah ini bukan pertanyaan ini luas tanah 1386 cm. Oh bukan ya, jari-jari, oh bukan deh, bukan ya. Sebentar, mana tadi itu yang kedua tadi. Oh ini apa? Bolehkah? Boleh. Ibu yang bertanya, ibu sudah melaksanakan surat 93 ayatnya 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu ya. Taib. Dalilnya itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang mengganti namanya
dengan meyakini bahwa namanya yang sekarang akan membawa kesialan, nasibnya akan berakhir tragis, apakah termasuk kesyirikan atau syirik besar atau kecil, dan bagaimana cara memberi pemahaman kepada orang tersebut? Taib, ini termasuk bagian dalam tauhid, namanya tatoyur. Awal mula tatoyur itu terkait dengan suara binatang, burung. Oh ini bikin sial, oh ini bikin dak sial, itu tatoyur. Kemudian berkembang, oh nomor angka ini boleh, angka ini ndak boleh, itu tatoyur. Oh bulan ini boleh, bulan ini ndak boleh, itu tatoyur. Itu termasuk nama yang ndak boleh ngasih nama anak dengan namanya Allah, atau nama yang tidak manfaat, namanya umpamanya Abdul Jahannam, ndak boleh. Ya, Abdun Nar ndak boleh, atau namanya Rahman ndak boleh, karena Rahman nama Allah. Namanya Halim ndak boleh, pakai biar boleh apa? Abdurrahman, Abdul Halim, itu baru boleh. Ada yang berat? Enggak berat. Itu termasuk bagian dari tatoyur, gitu ya, ndak boleh yang demikian. Tatoyur bagian daripada kesyirikan. Umpamanya Hartono diganti dengan Mulyono umpamanya, ya kan, umpamanya. Oh nama ini berat, jadi umpamanya Hartono jadi Mulyono, kan nono juga, ya kan, gitu loh. Itu adalah tatoyur. Kenapa saya bisa mencontohin begini? Karena keluarga kami, khususnya beliau, Allah yarhamhu, bapak saya, itu kalau datang orang ke rumah selalu dengan kata abot jenenge. Lah bapak ganti dengan nama Arab. Awalnya nanya, lola sakit-sakitan, namanya siapa? Bejo mbah. Oh ganti sing apik, nama kok Bejo, padahal Bejo kan bagus, Muhammad Bejo maunya, kan Bejo kan. Diganti, ya kan? Lah ya kan, itu mindset, gak usah pakai O, gak usah. Ki ketara rawong Jawa jenengan itu. Nah wong Jawa nggak ngerti itu, hilang Jawane jenengan itu berarti. Ya, jadi gitu. Diganti nama. Taib, nggak ada nama yang berat, nggak ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita minta tolong diruqyah oleh orang atau Ustaz, termasuk syirik? Apa ciri-ciri yang boleh diruqyah? Taib, ruqyah itu boleh kepada siapa? Carilah orang yang tidak sering melakukan kepada kesyirikan. Ruqyah harus dengan bahasa Arab. Ruqyah tidak boleh dengan bahasa Indonesia, harus dengan bahasa Arab. Arti ruqyah mantra. Mantra yang boleh bukan hong wilahing sekaring bawono, bukan. Mantra itu, ruqyah itu dengan ayat Allah. Seluruh ayat Allah ayat ruqyah tuh. Jadi kemudian ketika sudah diruqyah, yakini yang menyembuhkan bukan ayat ruqyahnya, yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Jadi boleh sekali minta kepada orang untuk diruqyah dengan catatan ruqyahnya yang syar'iyah, itu ya, boleh. Saya beberapa kali itu diminta tolong untuk seperti itu, saya bacakan. Tapi sebelum saya lakukan, saya bilang kepada keluarganya, siapa di antara jenengan keluarganya yang bisa baca Quran? Ada enggak putra putrinya? Ada Ustaz. Monggo, jangan saya, putrinya yang meruqyah, gitu. Atau kalau tidak, bacakan. Islam itu syarat dengan cara untuk sembuh. Syafaqallah atau syafaqillah, la ba'sa tahurun insyaallah.
Tuh. 2. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Lu ngono. 3. Bacakan ayat Al-Qur'an. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ayat Kursi. Kul 3 kul. Apal kejadian kalkul 3 kul? Kul Ikhlas, Kul Falak, Kul Binas, dan masih banyak lagi. Yang keempat, bacakan ini 7 kali. Tangan menempel di orang yang sakit. As'alullaha al-azim rabbal arshil azim ayyashfika kalau laki-laki, ayyashfiki kalau perempuan. As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfika atau ayyashfiki 7 kali. Tangan kita nempel kepada dia. Loh gitu. Jadi caranya seperti itu. Atau orangnya semaput, pingsan. Bagaimana caranya? Islam itu ngajari pengobatan tibun nabawi itu. Dipegang itu nadinya, dua-duanya. Hati-hati jangan ditekan benar, mate. Pelan-pelan ditekan nadinya. Gitu. Kemudian apa? Panggil namanya. Namanya siapa? Lo gitu. Banyak cara Islam itu memberikan terapi untuk orang itu supaya sehat. Ya. Boleh ruqyah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berobat urut tapi pulangnya dikasih air yang didoakan, apakah itu juga termasuk kesyirikan? Enggak. Ayat air boleh dibacakan Al-Quran. Air boleh dibacakan ayat Allah, kemudian diminumkan. Makanya penting, harus keluarga muslim harus bisa baca Quran. Di dalam Quran surat 25 ayat 30 itu Rasul sampai lapor kepada Allah itu. Rasul sampai lapor kepada Allah kalau umatnya Rasul itu tidak peduli dengan Quran. Surat berapa tadi? Surat 25. Surat apa? 25 Al-Furqan ayat berapa tadi? 30. Jadi kan buka tuh. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul Muhammad SAW berkata, wahai Rabb Tuhanku, sesungguhnya kaumku mereka telah menjadikan Quran ini tidak diacuhkan. Tidak dianggap, diacuhkan, tidak dipedulikan, tuh, tidak dianggap. Mahjur itu bentuk isim fa'il dari kata hajaro. Apa maksudnya mahjur? Tidak mendengarnya, hiruk pikuk. Coba ada orang baca Quran ngobrol, itu termasuk mahjur itu. Tuh, senang dengan nyanyian daripada ayat Quran, itu termasuk mahjur itu. Yang lapor Rasul kepada Allah gitu. Baik. Selanjutnya, Ustadz, apa dalil saat duduk tahiyat akhir kepala dimiringkan ke kanan? Karena saya banyak melihat orang kepala dimiringkan saat duduk tahiyat akhir. Apakah ini diperbolehkan? Baik, yang benar bukan dimiringkan. Ndak. Nanti kalau gini tengeng itu. Yang benar, ingat, tidak hanya tasyahud akhir. Oke ya, paham semuanya? Tasyahud awal maupun akhir. Ingat, waktu sholat mata melihat ke tempat sujud. Tapi di saat tasyahud mata melihat ke telunjuk. Jadi bukan miring. Bukan ya. Mata melihat ke telunjuk. Itu tata cara bertasyahud baik awal maupun akhir. Itu di dalam kitabnya Syekh Albani, di dalam kitabnya Syekh Al-Qahtani, kitabnya Syekh Al-Qahtani itu Sholatul Mu'min, kitabnya Syekh Albani adalah sifat sholat Nabi SAW. Ada semuanya ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya,
Seorang istri akan menemani suaminya ke surga dengan suami terakhirnya. Yang dimaksud suami terakhir itu ditinggal meninggal atau cerai, atau dua-duanya dan suami terakhir kita. Baik, itu adalah dengan yang terakhir. Gitu? J? Dengan yang apa? Terakhir. Tapi kemudian begini, lihat, aja senyum dulu toh. Ada satu kitab namanya kitab Mukhalafatun Nisaiyah, hal-hal yang diselisihi oleh kaum wanita. Di situ ada 100 itu. Salah satunya wanita yang ditinggal meninggal suaminya kemudian berazam, berteguh hati untuk tidak nikah lagi. Saya tidak mau nikah lagi karena saya pengen nanti di surga sama Yayang Beb gitu. Nah, itu tidak boleh. Berteguh hati untuk tidak menikah lagi tidak boleh. Gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika di lingkungan di halaman rumah ada kuburannya Ustaz? Bagaimana sholatnya, syah atau tidak? Kalau di depan rumah kita ada kuburan, sholatnya yang penting tidak menghadap ke kuburan, ya. Sholatnya laki-laki di masjid, wanita sholatnya di rumah. Saya ingin tanya terakhir, Bapak Ibu, se-Indonesia 200 sekian puluh juta, rata-rata madhab siapa toh? Apa? Syafi'i. Itu Syafi'i itu Betawi, Syafi'i apa? Syafi'i ya. Di dalam kitab As-Salatu wa Hukmu Tarkiha, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lahir tahun 150 Hijriah, meninggal tahun 204. Jangan catat itu kata-kata Syafi'i. Wa ammal jama'atu fala urakhisu fi tarkiha illa min udhrin. Kata Imam Asy-Syafi'i, adapun sholat berjamaah di masjid, saya tidak memberikan keringanan untuk ditinggalkan kecuali karena adanya uzur. Makanya tempatkanlah dirimu wahai laki-laki di belakang imam sebelum ditempatkan di depan imam. Berangkatlah wahai kaum laki-laki ke masjid sendirian sebelum engkau diantarkan orang banyak ke masjid. Gak usah manggut-manggut jenengan, mau manggut mau geleng-geleng pokoknya gitulah. Loh, kan gitu toh? Berangkatlah ke masjid sendirian sebelum diantar orang banyak ke masjid. Atau tempatkan dirimu di belakang imam sebelum kamu ditempatkan di depan. Ya. Gitu, nanti panitia nulis gitu di spanduknya di dekat alih kelas. Orang mikir itu. Bikin siluetnya tulisan gitu, langsung belakangnya keranda. Wah, Masya Allah gitu, gitu. Yang baca kok masih belum paham-paham, ya berarti belum paham bacaannya kan gitu. Baik, terima kasih untuk semuanya. Syukran bikutumikum fi hadzal makan fi baitil al-ikhlas wa jazakumullahu khaira. Intahal muhadarah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga apa yang disampaikan pada pagi hari ini dapat meningkatkan keimanan dan tawakal kita dan terhindar dari syaitan. Amin. Alhamdulillah. Untuk Sabtu depan, insya Allah akan diisi oleh Ustaz Abdul Wahid Rahman. Insya Allah akan menggunakan kitab ini ya Ibu. Nanti insya Allah kami akan sediakan di area depan. Dipersilakan bagi yang menginginkannya, harganya 25.000. 25.000
25.000. Jadi mohon disiapkan uang pas ya. Insya Allah Sabtu depan kami akan siapkan di depan ya, di gerbang. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Insyaallah Pak. Matur nuwun. Sami-sami. Nggih, Waalaikumsalam. Ya Allah, itu hebat. Bapakku yang satu tuh hebat itu. Semuanya. Oke, siap. Ye. Siap.